Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah mubarakah ini. Dan yang tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matkul hadis mengenai syafaat Al-Quran. An Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun tahtal arsy yaumal qiyamah al-Qur'an yuhajjul ibadah lahu dhahrun wa batun wal amanah war rahim tunadi al amanah wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah rawahu syarhus sanah. Dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 hal yang akan berada di bawah arsy ilahi pada hari kiamat. Yang pertama, Al-Qur'an yang akan membela hamba Allah Subhanahu wa taala. Ia memiliki zahir dan batin. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, hubungan persaudaraan yang akan berseru. Ingat, siapa yang menyambung aku, Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya dengan rahmatnya. Siapa yang memutuskanku, Allah akan memutuskannya dari rahmatnya. Dari kitab Syarhus Sunnah. Faidah. Maksud 3 hal yang akan berada di bawah arsy adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sangat dekat di sisi Allah Subhanahu. Maksud membela hamba Allah Subhanahu wa taala ialah barang siapa yang memperhatikan Al-Qur'an, menunaikan hak-haknya, mengamalkan isinya, maka akan membelanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan mensyafaatinya serta menaikkan derajatnya. Mulla Ali dari rahmatullah alaih meriwayatkan dari Imam Tirmizi rahmatullah alaih bahwa Al-Quran akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan sepasang pakaian kepada orang yang menunaikan hak-hak Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala menunaikan hak-hak Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala memberinya mahkota kemuliaan. Kemudian Al-Quran meminta tambahan lagi, lalu Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepadanya seluruh pakaian kemuliaan. Al-Quran pun berkata, "Ya Allah, ridhoilah ia." Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan keridhaan kepadanya. Jika kita memperoleh ridho dari orang yang kita cintai di dunia ini, rasanya tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada itu. Demikian juga di akhirat, kenikmatan manakah yang dapat mengalahkan ridho Allah Subhanahu wa taala kekasih kita? Memenuhi hak-hak Al-Quran. Al-Quran akan menuntutnya. Apakah engkau sudah menghormatiku? Apakah engkau sudah menunaikan hak-hakku? Tertulis di dalam Syarh Ihya, Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih berkata, hak Al-Quran adalah dihotomkan 2 kali dalam setahun. Mereka yang melalaikan Al-Quran hendaknya memikirkan masalah ini, yaitu bagaimanakah kita menjawab tuntutan yang sekeras itu, padahal maut itu pasti datang dan tidak ada tempat untuk lari darinya. Adapun maksud, ia memiliki zahir dan batin. Zahir maksudnya makna Al-Quran yang dapat dipahami oleh semua orang. Sedangkan batin maksudnya makna Al-Quran yang tidak setiap orang dapat memahaminya. Dalam hal ini, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka ia telah melakukan kesalahan meskipun pendapatnya itu benar. Sebagian ulama mengemukakan bahwa maksud zahir Al-Quran adalah lafaz-lafaz Allah oleh semua orang. Sedangkan batin Al-Quran adalah makna dan maksud yang terkandung dalam Al-Quran yang dapat dipahami sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
Jika kalian menginginkan ilmu, maka pikirkanlah dan renungkanlah makna-makna Al-Quran, karena di dalam Al-Quran terkandung ilmu orang-orang dahulu dan sekarang. Namun, untuk dapat memahami maknanya, kita mesti menunaikan syarat dan adab-adabnya terlebih dahulu. Jangan seperti zaman kita sekarang, hanya bermodalkan pengetahuan tentang beberapa lafaz bahasa Arab. Bahkan yang lebih parah lagi, hanya sekedar melihat terjemahan Al-Quran. Seseorang berani berpendapat mengenai Al-Quran. Para ulama berkata, dalam menafsirkan Al-Quran diperlukan keahlian dalam 15 bidang ilmu. Saya akan meringkas ke-15 bidang ilmu tersebut semata-mata agar orang mengetahui bahwa tidak setiap orang tidak memahami makna batin Al-Quran ini. Yang pertama, ilmu logat, yaitu ilmu untuk mengetahui makna setiap kata dalam bahasa Arab. Syekh Mujahid rahmatullah alaih berkata, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, ia tidak layak berkomentar tentang ayat-ayat Al-Quran tanpa mengetahui ilmu logat. Sedikit pengetahuan tentang ilmu logat tidaklah cukup, karena kadangkala satu lafaz mengandung beberapa makna. Sedangkan jika seseorang hanya mengetahui satu atau dua makna saja, padahal kenyataannya yang dimaksud adalah makna yang lain, maka tentu dia akan salah memahaminya. Yang kedua, ilmu nahwu, yaitu ilmu untuk mengetahui makna dan bentuk susunan kalimat dalam bahasa Arab. Amat penting mengetahui ilmu nahwu, karena sedikit saja i'rab, bacaan akhir kata berubah, akan mengubah arti kata tersebut. Sedangkan pengetahuan tentang i'rab hanya dapat dipahami dalam ilmu nahwu. Yang ketiga, ilmu sharaf, ilmu untuk mengetahui perubahan suatu kata dalam bahasa Arab dan keadaannya sebelum tersusun. Mengetahui ilmu sharaf terpenting sekali, sebab perubahan sedikit bentuk suatu kata akan mengubah maknanya. Syekh Ibnu Faris rahmatullah alaih berkata, jika seseorang tidak mendapatkan ilmu sharaf, berarti ia telah kehilangan banyak sekali. Dalam kitab U'jubatut Tafsir, Syekh Samakhsyari rahmatullah alaih menulis bahwa ada seorang yang menerjemahkan ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma nad'u kulla unasim biimamihim, yang artinya, ingatlah suatu hari, yaitu ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya. Quran Surah Al-Isra ayat 71. Karena ketidaktahuannya dalam ilmu sharaf, ia mengartikan ayat tersebut seperti ini. Pada hari ketika manusia dipanggil dengan ibu-ibu mereka. Kata imam, pemimpin adalah bentuk mufrad tunggal, tetapi orang tersebut mengira bahwa kata imam merupakan bentuk jamak dari kata yaitu ibu. Jika ia memahami ilmu sharaf, ia tidak akan memahami bahwa bentuk jamak adalah imam. Yang keempat adalah ilmu ishtiqaq, yaitu ilmu tentang asal-usul kata. Mengetahui ilmu ishtiqaq yaitu penting. Dengan ilmu tersebut dapat diketahui asal-usul kata. Ada beberapa kata yang berasal dari dua kata yang berbeda sehingga berbeda maknanya. Seperti kata masih berasal dari kata mas yang artinya mengusapkan tangan yang basah ke atas sesuatu. Bisa juga kata masih berasal dari kata misaha yang artinya ukuran. Yang kelima adalah ilmu ma'ani, yaitu ilmu tentang susunan kalimat dari segi maknanya. Ilmu ma'ani amat penting diketahui. Dengan ilmu ini, susunan kalimat dapat dipahami maknanya. Yang keenam adalah ilmu bayan, yaitu ilmu yang mempelajari makna kata yang zahir dan tersembunyi. Ilmu ini juga mempelajari kiasan dan permisalan kata. Yang ketujuh yaitu ilmu badi, yaitu ilmu yang mempelajari keindahan bahasa. Ketiga bidang ilmu di atas, ilmu ma'ani, bayan, dan badi, disebut juga sebagai cabang ilmu balaghah. Ilmu ini sangat penting dikuasai oleh para ahli tafsir, karena Al-Quran adalah mukjizat yang agung. Dengan ilmu-ilmu di atas, kemukjizatan Al-Quran dapat dipahami. Yang kedelapan adalah ilmu qiraat, yaitu ilmu yang mempelajari tentang macam-macam bacaan Al-Quran. Ilmu ini sangat penting dipelajari karena perbedaan bacaan dapat mengubah makna ayat. Ilmu ini membantu menentukan makna yang paling tepat di antara makna-makna suatu kata. Yang kesembilan adalah ilmu aqaid,
yaitu ilmu yang mempelajari dasar-dasar keimanan. Mempelajari ilmu ini sangatlah penting karena kadangkala ada suatu ayat Al-Quran yang arti zahirnya tidak layak diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memahaminya diperlukan takwil ayat tersebut seperti ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yadullahi fawqa aydihim, yang artinya tangan Allah di atas tangan mereka. Takwilnya, orang yang berjanji kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama juga dengan berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-10 yaitu ilmu usul fikih, yang artinya ilmu yang mempelajari cara pengambilan hukum dari dalil-dalil syariat secara garis besar. Mempelajari ilmu usul fikih sangatlah penting. Dengan ilmu ini dapat diambil kesimpulan hukum dari suatu ayat. Yang ke-11 adalah ilmu asbabun nuzul, yaitu ilmu yang untuk mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Dengan mengetahui sebab-sebabnya, maksud suatu ayat menjadi lebih jelas. Yang ke-12 yaitu ilmu nasikh mansukh, yang artinya ilmu untuk mengetahui hukum-hukum yang telah dihapus dan hukum-hukum yang berlaku. Dengan ilmu ini dapat dipelajari suatu hukum yang sudah dihapus dan hukum yang masih tetap berlaku. Yang ke-13 yaitu ilmu fiqih, yaitu ilmu yang mempelajari hukum-hukum dalam syariat. Ilmu ini penting sekali dipelajari karena dengan mengetahui hukum-hukum fikih secara rinci akan mudah dipahami kaidah-kaidah umum yang ada dalam Al-Quran, yaitu menjadi dasar hukum tersebut. Yang ke-14 yaitu ilmu hadis. Ilmu sangat penting dipelajari untuk mengetahui hadis-hadis yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang ke-15 yaitu ilmu wahbi, yaitu ilmu khusus yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang istimewa. Sebagaimana sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man amila bima alima warrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam." Yang artinya, barang siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya ilmu yang tidak ia ketahui. Sebagaimana dalam satu riwayat, ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang, apakah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi suatu ilmu atau nasihat khusus yang tidak diberikan kepada orang lain? Dia berkata, demi Allah, demi yang menciptakan surga dan jiwa, aku tidak memiliki sesuatu yang khusus kecuali pemahaman Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya. Syekh Ibnu Abi Dunya rahmatullah alaihi berkata, ilmu Al-Quran dan pengetahuan yang didapat darinya seperti lautan yang tak bertepi. Ilmu-ilmu yang telah diterangkan di atas adalah alat bagi para mufassir Al-Quran. Seseorang yang tidak memiliki ilmu-ilmu tersebut lalu menafsirkan Al-Quran berarti ia telah menafsirkannya menurut pendapatnya sendiri, yang larangannya telah disebutkan dalam banyak hadis. Para sahabat radhiyallahu anhum telah memperoleh ilmu bahasa Arab secara alami, dan mereka mendapat ilmu lain dari keberkahan cahaya nubuwah. Imam Suyuti rahmatullah alaihi berkata, mungkin kalian berpendapat bahwa ilmu wahbi itu berada di luar kemampuan sendiri, padahal tidak demikian. Karena Allah itu Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menunjukkan caranya, misalnya antara lain dengan mengamalkan ilmu yang dimiliki, tidak mencintai dunia, serta beberapa sebab-sebab lain untuk mendapatkan ilmu wahbi. Tertulis dalam kitab Kimiyawus Sa'adah bahwa ada 3 orang yang tidak akan mampu menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, orang yang tidak memahami bahasa Arab. Yang kedua, pelaku dosa besar atau ahli bid'ah yang dengan perbuatannya itu hatinya menjadi gelap dan tertutup pemahamannya terhadap Al-Quran. Dan yang terakhir, orang yang dalam masalah akidah hanya mengakui makna zahir nas, makna harfiah. Jika ia membaca Al-Quran yang tidak sesuai dengan pemikirannya, ia akan menolak. Orang seperti ini tidak akan mampu memahami Al-Quran dengan benar. Allahumma hfadna minhum. Ya Allah, jagalah kami dari fitnah dan keburukan mereka.